Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini hari Senin, tanggal 30 November 2020. Kita masuk di pembelajaran 1, mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Buka buku tema halaman 98 sampai 99. Hari ini kita mempelajari tentang berbagai jenis dan sifat bayangan pada cermin. Ibu bacakan, simak baik-baik. Salah satu bagian dari mobil yang terpenting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung yaitu berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Ibu jelaskan macam-macam jenis cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar. Contohnya yaitu cermin yang biasa digunakan untuk berkaca atau cermin rias dan periskop. Macam jenis yang kedua, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Contohnya adalah kaca spion, yaitu kaca spion mobil dan motor. Bagian sendok yang melengkung keluar dan teropong. Yang ketiga, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Contohnya pada lampu sorot di panggung dan lampu pada mobil. Berikutnya yaitu sifat-sifat bayangan. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, sama besar dengan bendanya, dan bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Ibu jelaskan, bayangan maya adalah bayangan yang ada di cermin karena tidak bisa dipegang, dan bayangan tersebut ada di belakang cermin karena sinar pantul cermin. Dan bila bayangan itu dipantulkan ke cermin datar, maka bentuk ukurannya sama dengan kenyataannya. Sifat-sifat bayangan yang kedua pada cermin cembung, yaitu tegak, lebih kecil, bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Nah, cermin cembung ini bersifat menyebarkan cahayanya. Sifat-sifat bayangan yang ketiga pada cermin cekung, yaitu mengumpulkan cahaya atau disebut konvergen. Bayangan yang dipantulkan bersifat maya atau nyata. Berikut kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran yang sama, IPA. Buka buku tema halaman 113 sampai 115. Kalau tadi kita membicarakan tentang berbagai jenis dan sifat bayangan pada cermin, sekarang kita membicarakan tentang sifat bayangan pada periskop. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi sebagai mata pengintip. Berikut peta konsep tentang sebuah periskop. Yang pertama, pengertian periskop. Periskop adalah alat optik yang terdapat di kapal selam. Berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Yang kedua,
Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas objek yang ditangkap oleh suatu cermin kemudian dipantulkan menuju mata pengamat. Yang ketiga, bayangan yang dihasilkan periskop bersifat maya, sama besar dan tegak lurus. Berikutnya yang keempat, bentuk periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan dengan sudut 45 derajat pada sisinya. Nah, periskop sederhana sering digunakan sebagai alat untuk melihat benda ketika dihalangi kerumunan. Berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya yang memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop, karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Cermin akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran IPA tentang berbagai jenis dan sifat bayangan pada cermin beserta macam-macam jenis cermin dan sifat-sifat bayangan dan sifat bayangan pada periskop dan peta konsep tentang sebuah periskop.